Hei, toko baru bukan nggak baru-baru. Iya, kalau baru mah Power Ranger. Ini nyala belum itu? Halo teman-teman, kembali lagi dengan salah satu channel yang Mustang Airsoft Gun dan juga teman-temannya. Gue bersama si Andre, si tukang bakmi yang ada di STC. Gua tukang bakmi, tukang cilok. Jadi udah lama nih, hampir sebulan gua nggak ke Tosaurus. Banyak teman-teman di komentar yang bilang, ayo bang, lihat lagi dong Tosaurus, udah kayak apa perkembangannya. Nah hari ini gue pengen ke toko ya Yuri, kita ngomongin perkembangan apa aja sudah dipasang di toko. Mungkin sebagian udah banyak yang lihat juga. Tapi sebelum gue nanya sama Andre, gimana Andre? Setelah pindah ke bawah, lebih banyak yang datang apa enggak? Buka doang aja. Lebih banyak yang datang, ya lebih rame sih. Ya pakai lipat lah, lebih banyak yang datang. Pakai lipat ya, gitu. Dan suasana juga nggak. Ya di sini lebih banyak orang lewat ya. Iya, tapi bukan berarti Ragunan. Bukan Ragunan. Iya, tapi rame. Gitu. Jadi kalau dari sudut pandang lu, apa aja yang sudah mulai terpasang dan keren-keren di sini mulai? Ya banyak sih ya, bang. Ini kan karena kita belum finishing kan, jadi sebagian aja yang dari atas kita pindahin ke bawah. Gitu. Oh gitu. Coba kan nanti ini kan rencananya pengen lebih banyak display gitu. Lebih banyak display. Iya. Dari bulan Oktober sampai bulan November nih, dikit lagi Desember, berarti diundur lagi nih pembukanya nih ya? Iya bang, ini ada masalah teknis mungkin ya. Jadi apa ya? Ya nggak bisa dipastikan lah gitu. Nggak bisa dipastikan. Jadi teman-teman tungguin aja grand opening dari Tosaurus yang kedua ini. Yang baru ya. Tosaurus Airsoft Gallery namanya sekarang. Logonya juga udah beda. Ntar bisa lihat di depan logonya tuh. Kita lihat aja nih apa aja sih yang udah kepasang. Kalau di daerah sini nih, lorong ini udah rame nih teman-teman. Video sebelumnya udah rame belum ya? Udah ya, gelap gak tuh? Sini gua. Sini dong, nah lu kan jadi host gua. Kita lihat di sini dari sebelah kanan gua dulu, udah kepasang nih. Ini apa aja nih? Apa ya? Ini katanya kok Kevin kan barang-barang yang rare nih, Andre. Ya kan? Ini apa aja dipasang di sini? Ada HK16 ya? Iya, 416 A5. A5 nih. VFC. Ini apa nih? GBBR. Ini sampai kayak begini lihat nih. Tuh. Ada coy. Ya kan? No, Rhino ya nih. Ya, siapa Rhino? Ini apa nih? Ini gede juga nih. Ini bisa Ini bisa dibeli apa cuma pajangan nih? Bisa dibeli, Bang. Bisa dibeli. Kita lihat sebelah sininya. Ini juga bukan kaleng-kaleng. Ini AK-nya kayaknya serem nih. Warna-warnanya AK nih. INL. Buat temen-temen yang suka main ala-ala rainbow, ya kan? Ada nih. Di sini juga. Ini selain INL apa lagi nih? Ada TM gue tau ya? TM ada, cuma kita belum stok lagi. TM, GHK juga ada yang ini ya. Yang lagi nih. Oke, masuk lagi. Nah di sini seperti kemarin sama masih unit-unit cowboy, unit-unit dari TM yang kecil-kecil, dan ini adalah unit dari Inokatsu yang mesin gun ya kan, sangat istimewa buat teman-teman yang mau bawa ini unit buat jadi salah satu dekorasi di sudut rumah. Silakan hubungi Tosaurus. Bisa dibeli kan, Re? Orangnya hilang. Apa tuh? Ini bisa dibeli kan nih? Bisa, cuman agak ini kan Inokatsu jadi agak mahal sih Pak. Ya nggak apa-apa, ini punya duit ya kan. Iya. Sekarang kita masuk ke sini, lihat nih. Sekarang udah mulai rapi teman-teman. Nah, lihat. Mainan kan masih belang belentong nih, masih yang kosong. Sekarang udah rame nih. Ini katanya baru sebagian, Andre. Baru sebagian. Masuk sini dong kameramennya, jadi biar bisa lebih wide gitu kan. Tuh. Jadi semua udah keisi. Dari rak 1, rak 2, rak 3, rak 4 sampai sana juga udah keisi. Nih, rak handgunnya juga nanti juga akan diisi penuh. Mungkin kayak tadi Andre bilang karena masih perpindahan antara Andre? Dari lantai 2 ke lantai G ataupun dari gudang ke sini, jadi masih dalam tahap penataan lah gitu. Tapi udah bisa langsung teman-teman datang ke sini, bisa beli, bisa nongkrong-nongkrong ini, sudut buat nongkrong-nongkrong nih sementara nih. Mungkin nanti kalau Kevin akan taruh sofa-sofa, ya kan? Ini apa nih Andre dalamnya Andre? Ini aksesoris kita Bang. Oh ini ya. Mana itu? Coba. Oh ini belum dirapiin ya? Belum kita rapiin ya. Jadi kalau teman-teman ingat toko yang dulu yang di lantai 2 itu ada
rak aksesoris tuh, part-part ya Andre. Nah ini masih di dalam sini, tuh. Nanti akan dipajang juga, tapi belum tahu letaknya ada di mana. Itu. Sekarang kita maju lagi nih. Oh ini sekarang nih meja kasirnya nih, meja adminnya udah begini nih. Jadi kalau teman-teman nunggunya lama ya kan, tinggal bawa biji karambol, bisa main karambol di sini kan. Terus seperti biasa masih sama nih orangnya. Ada Amel, ada Novi. Nah, jadi gini Mbak, gini. Bagaimana tentang peraturan pembelian sekarang ini? Apakah ada perbedaan apa enggak? Sini dong kamera beda ke suaranya. Peraturannya masih sama seperti peraturan yang di atas. Butuh KTP, kartu keluarga, KTA Cloud, SKCK dan pas foto 4x6 background merah. Nah, kan katanya buat beli sekarang SKCK bisa diurus dari sini langsung kan? Betul. Itu gimana tuh? Kan dulu kan memang harus ngurus sendiri. Kan? Sekarang apakah infonya sudah bisa dibuatkan di sini? Nah, itu apakah ada biaya atau apa persyaratan lainnya? Gimana tuh? Kalau untuk tambahan biaya tentu ada pastinya ya. Jadi kalau misalkan untuk kakak-kakak yang mau beli tapi terhalang SKCK-nya belum punya, itu bisa kita bantu dari sini. Jadi nanti kita bantu urus, kita buatkan sekalian. Untuk biayanya, masalah biayanya bisa langsung datang ke toko aja, nanti kita bantu jelaskan untuk lebih lengkapnya. Oh gitu. Jadi biaya berapa biayanya? Biayanya? Antara SKCK sama surat-surat itu apa bedanya sih? SKCK sama surat-surat kepemilikan. SKCK itu kan untuk syarat dapetin si surat kepemilikannya itu. Oh gitu. Berarti kita dapetnya dua gitu sekaligus. Iya, dapat SKCK-nya sama dapat nanti surat kepemilikan yang atas nama sesuai dengan KTP. Jadi kalau tiba-tiba ada orang pembeli datang ke sini belum punya apa-apa, tinggal dibuatkan ya. Iya, untuk SKCK dan KTA. KTA. Dan kalau nggak ada KTA-nya gimana? KTA kan kartu tanda anggota klub ya? Iya. Itu gimana? Kalau misalkan KTA-nya belum ada, misalkan pemain baru nih, baru mau nyoba-nyoba, itu juga bisa kita bantu buatkan untuk KTA-nya. Jadi KTA dan SKCK itu kalau misalkan memang nggak ada waktu untuk ngurusnya, bisa kita bantu buatkan di sini. Biayanya berapa tuh? Untuk KTA 300.000, untuk SKCK 300.000. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi, tinggal datang aja nanti diurusin sama Mbak Amel, ya kan? Nah sekarang tinggal, ini perkembangan web gimana nih Nov? Ini namanya Mbak Novi, ya kan? Jadi sekarang selain di Instagram, gue selalu berulang-ulang, silakan ngecek di webnya tosaurus.id. Bedanya sama IG, di IG mungkin tidak terlalu detail, isinya cuman caption biasa aja, tapi kalau di web itu sudah ada deskripsinya, ya kan? Deskripsi barangnya, berat, panjang, apalagi sih? Lengkap harganya, stoknya ada apa kagak, itu bisa lihat di web. Sejauh ini udah ada penambahan web nggak? Sejauh ini produk di web maksudnya. Sejauh ini sih masih sama-sama aja. Yang ada di web tetap kalau kita ada penambahan yang kayak unit atau apa, kita selalu tambahin. Kalau yang ada yang beli kita kurangin. Oh gitu. Jadi kita sesuaiin sama yang di toko dan yang ada di gudang. Tapi dijadiin satu. Berarti artinya udah bisa transaksi di web ya? Kan seorang banyak nih nanya, Bang itu Tosaurus udah bisa belum sih jualan online? Online ini kan gue selalu bilang nggak ada tuh online di Tokopedia ataupun toko-toko online lainnya, cuma ada di web dan di Instagram, itu pun by DM ya. Tapi kalau di web udah ada transaksi belum? Untuk sementara saat ini sih mohon maaf ya Pak, di web untuk pre-order masih belum bisa. Diusahakan untuk kalau nggak di Instagram dulu, kalau nggak di WA kita dulu. Jadi masih progres maintenance kali ya? Iya, betul. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ini kayaknya udah lebih gede tempatnya kan, jadi berkali-kali gua ngomongin yang waktu itu. Jadi udah lebih lebih modern lah ya. Sekarang kita tanya nih, Mel, waktu itu kita pernah ngomong nih Mel tentang pembukaan Tosaurus tuh kan, kalau salah bilangnya Oktober. Sekarang buat teman-teman yang ada di channel kita ini yang sering nanyain, gue tuh kalau bikin channel lain ya, berapa kali bikin ngobrol yang lain, tiba-tiba ada yang masuk tuh, Bang, bikin review aja mending Bang, Tosaurus. Begitu, jadi gue orang-orang sukanya gue review di Tosaurus gitu. Tapi gue tanya dulu, nih kapan cara bukanya nih pastinya nih? Pastinya, untuk pastinya kita doakan saja secepatnya dibuka.
Dan kita nggak bisa pastiin Iya, juga sih. mudah-mudahan secepatnya dalam waktu dekat ini kita sudah bisa buka grand Bisa opening. buka. Iya. Grand opening. Gitu. Tapi dari Koko Kevin, Ko Agus itu udah ada omongan belum rencananya mau kira-kira berapa bulan lagi atau berapa minggu lagi? Secepatnya sih. Secepatnya. Emang kalau dari sisi yang sekarang ini ada nih, itu apa aja yang masih kurang kelihatannya dari mereka? Apa mungkin penataan sofa ataupun Lemari-lemarinya belum, untuk Belum. display aksesoris kita belum. oh gitu. Terus untuk targetnya, shooting range target untuk ngetesnya juga masih on proses. Sofa-sofanya buat santai-santai, buat ruang tunggu, lihat-lihat unitnya juga masih on proses. Itu emang lempar ke vendor ya buat dibenerin itu udah bikin untuk bikin sofa ataupun rak-rak itu Kalau beli. itu boleh info ke Kevin. Oh, Saya tidak tahu. Biasa cari aman kalau gitu. Oke, sekarang kita pindah ke tempat ini. Ini apa ini? Magazine. Oh, ini magazine. Ini dijual nih. Dijual. Oh, ini magazine. Kalau ada unit-unit lama yang cari, bisa Oh, kepakai. gitu. Jadi teman-teman mau beli magazine handgun ya. Handgun rifle. Terus paper target. Ini apa ini? Silikon spray. Jadi teman-teman salah satu buat ngerawat unitnya nih supaya nggak kering dalamnya kan namanya mesin ya. Itu ada pelumasnya. Ini bisa beli di sini nih. Ini disemprotin ke bagian mesin-mesin di unit-unit kita. Biar nggak kering kalau nggak dipakai lama atau habis main dibersihin. Nah di sini ada tempat syuting. Waktu di lantai 2 kan tempat nembak atau ngetes nembak itu kan ada di pojokan dekat lemari 4. Sekarang kita sudah di khusus nih. Dikasih tempat khusus buat kita mau ngetes nembak. Jadi khusus nembak ini, ruang nembak ini khusus buat teman-teman yang bisa habis servis ya kan, habis servis udah bisa nembak apa belum di sini ngetesnya. Tapi kalau barang-barang baru pastikan teman-teman harus beli dulu. Baru bisa ngetes nembak. Kalau belum beli, jangankan nembak, ngokang aja nggak boleh. Di sana tulisannya no, jangan dikokang, begitu, jangan di gitu-gituin lah. Jadi setelah beli, setelah udah pasti dibayar, baru kita boleh ngetes nembak. Nah kalau mau nembak duluan gimana? Ya nggak bisa, gitu namanya peraturan. Jadi jangan ngikutin orang-orang yang ngikutin peraturan kayak orang main bola yang suka pakai one love band tuh nggak boleh itu, nggak itu peraturan. Ini persediaan gas ya buat ngetes ya? Iya. Free ya berarti ya? Hah? Iya. Free, Bibi juga free nih. Iya. Tuh teman-teman. Terus di sini juga ada, ini box-box ini juga bisa teman-teman buat duduk-duduk kalau lagi nunggu servisan ataupun lagi nunggu bapaknya atau anak yang dibeli, emak-emaknya bisa nunggu di sini, ya kan? Ini juga ada nih. Jadi dari luar teman-teman juga bisa lihat apa namanya, kalau dari luar toko nih bisa langsung kelihatan display unit-unit yang ada dijual di mari coy, ya kan? Ini juga ada apa namanya stok apa nih gas Dan bibi. gas cuma ini doang adanya nih. Itu Guarder. Gas dari Guarder berapa sekarang gas? 195. Oke, sekarang tadi katanya ada unit handgun baru nih. Jadi sebelum kita cabut dari mari, kita review unit dulu nih. Kayak teman-teman kan pengen selalu nge-review unit di toko. Jadi tadi toko udah gue review sama teman-teman di sini. Sekarang tinggal salah satu unit yang kita review. Yuk.